Pemirsa, kembali lagi dalam program Economic Talk bersama saya Takdir Ridwan. Kali ini kita akan mengulas terkait sektor otomotif. Di tengah-tengah kita sudah ada para pembicara, narasumber yang luar biasa. Yang pertama saya sapa dulu Bapak Suliadin, Sales Support Manager Kala Toyota. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yang kedua, Bapak Andrianto Saudin, Kepala Asra Internasional Daihatsu Sales Operation Cabang Urip. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Kemudian narasumber kita yang ketiga, Ibu Imelda Aras, Branch Manager Hyundai Nipa City Store. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah, luar biasa Pak. Iya. Iya. Sektor otomotif merupakan salah satu yang sangat seksi saat ini karena selain di sektor pariwisata, otomotif juga merupakan salah satu yang paling terkena dampak pandemi COVID-19. Nah, saat ini telah banyak program pemerintah yang memberikan stimulus untuk menggerakkan sektor properti, maksud saya otomotif agar terus tumbuh di tengah perlambatan ekonomi. Nah, saya akan mulai dari Pak Suliadin dulu terkait seperti apa tantangan pasar otomotif saat ini, Pak. Mungkin dari Kala Toyota melihat bahwa tantangannya lebih besar atau bagaimana? Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya sangat menarik memang ya. Jadi kita katakan memang kan sekarang kita masih mungkin transisi untuk keluar dari COVID ini ya. Dimana memang sejak 2020 kemarin ya, itu luar biasa dampaknya ya. Jadi dari 2019 ke 2020 itu market turun sangat dalam sekali ya. Itu sampai di atas 30-40%. Kemudian alhamdulillah memang di 2021 ini recovery ya. Kalau kita lihat data memang sejak untuk nasional market otomotif itu memang belum setinggi 2019. Itu masih 80% atau masih turun sekitar 20% dibanding tahun 2019 sebelum Covid ya. Namun kalau bicara wilayah kita ya alhamdulillah market itu sudah kurang lebih naik 3% sampai 5% dibanding 2019. Jadi kita bisa katakan bahwa memang market otomotif di wilayah kita itu khususnya Sulawesi Selatan, Tengah Barat, kalau kami di Kala Toyota 4 provinsi itu tumbuh sangat baik. Ya itu tidak terlepas memang dari banyak faktor. Salah satunya adalah stimulus yang diberikan oleh pemerintah khususnya otomotif sendiri. Tapi memang kalau bicara dari customer, tantangannya luar biasa karena kenapa? Kita sekarang anak-anak misalnya harus nyari SPK, order dan sebagainya, itu harus ketemu orang dan sebagainya. Nah, tantangan itu kita harus delivery dengan baik. Ya, karena kita nggak boleh touch langsung customer kan ya. Ya mau nggak mau memang ya sekarang digital yang kita maksimalkan. Ya itu memang yang salah satu key point kita untuk survive di COVID ini adalah memang kita mau nggak mau maksimalkan strategi digital. Itu yang kita up sebentar. Tantangannya memang sangat luar biasa menantang. Ya, itu. Selain stimulus pemerintah, Pak, kira-kira kalau dari Kala sendiri apa saja yang faktor-faktor pendorong sehingga tetap ada pertumbuhan, Pak, meskipun dalam keadaan pandemi? Nah, dari Toyota sendiri memang ya tadi terlepas dari stimulus pemerintah, kita juga memang secara internal banyak memberikan program-program spesial ya. Ya salah satunya memang tadi pertama memang kita karena digital ya kita banyak perkuat activity digital. Misalnya kita sekarang ada namanya gathering online, kemudian juga event-event online. Nah, kemudian juga subsidi-subsidi yang kita berikan ke anak-anak untuk bikin web dan sebagainya, untuk bikin blast dan sebagainya, itu banyak kita lakukan. Kedua memang adalah membuat daya tarik. Daya tarik itu misalnya mungkin paket-paket package ya, DP rendah atau angsuran rendah, itu menjadi stimulus yang baik. Kenapa? Karena kan kalau kita bicara kondisi COVID ini, orang cenderung berpikir untuk belanja.
ya, karena harus safety money dan sebagainya, mikir kesehatannya, keluarganya dan sebagainya. Belum lagi mungkin pendidikan yang udah mulai on kembali. Nah, itu kita bikin stimulus itu. Stimulus itu tentunya memancing customer, oh iya ternyata sekarang misalnya kami di Toyota, oh bisa DP segini misalnya. Contoh sekarang bulan ini ada DP rendah dan sebagainya, itu kita berikan itu. Tujuannya memang adalah untuk menstimulus customer, oh ternyata di tengah pandemi ini Toyota itu memberikan kemudahan untuk bisa tetap beli mobil. Ya, kedua juga memang di kita penguatan jaringan, ya jaringan mungkin ya salah satunya adalah servis, ya servis itu benar-benar kita galakan. Dimana kan kalau kita tahu pandemi ini orang jarang mau ke bengkel. Itu ternyata meski dalam kondisi pandemi, pasar otomotif di Sulawesi tetap mengalami pertumbuhan dengan berbagai stimulus-stimulus yang diberikan. Nah, saya akan ke Pak Daihatsu. Ini terkait masih terkait pandemi, Pak. Ini seberapa besar perubahan yang dialami oleh industri otomotif, Pak, terutama dari strategi penjualannya, Pak? Kalau industri otomotif saya pikir kita berubah cukup drastis ya. Awalnya kita mengedepankan banyak aktivitas offline, kita banyak bikin pameran, banyak aktivitas canvassing begitu kan. Rasanya mungkin ya penonton juga pasti tahu di banyak tempat kita banyak bikin spot, itu awalnya begitu. Saat ini mungkin kalau kita cari yang begitu sudah jarang ya, ada tapi jarang sekali. Mungkin daerahnya pinggiran sekali tapi mostly yang market utamanya otomotif di mana itu rata-rata di tengah kota, kita mungkin bisa dibilang hampir bisa 100% kita berbalik dari strategi itu. Kita berbalik dari strategi offline, kita sudah mulai mengoptimalkan media digital ini. Sama senada dengan yang Toyota lakukan juga. Jadi saya pikir pandemi ini memaksa kita memang membuat perubahan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sama-sama harus membuat cara-cara baru yang tadinya mungkin tidak pernah terpikirkan. Dulu mungkin kita tidak pernah terpikirkan kita bikin gathering pakai media Zoom begitu kan, itu tidak pernah ada sama sekali begitu kan. Kemudian kita briefing, apalagi selama PPKM level 4 kan memang kalau di kantor saya kebetulan salesman tidak boleh berkantor begitu kan, karena kan kita memang harus cuma 25% yang boleh masuk, sehingga kita mulai belajar bagaimana briefing dengan media online. Itu kan awalnya sih memang berat, susah, tapi karena ini kewajiban, keharusan supaya kita tetap mengedepankan prokes, saya pikir ya buktinya kita bisa begitu. Jadi kalau dibilang seberapa besar, saya pikir hampir 100%, rasanya 180 derajat kita berbalik begitu kan. Masih ada memang aktivitas yang tadi saya sampaikan yang seperti offline, tapi lebih ke area tertentu. Begitu sih Pak. Tantangannya cukup berat juga Pak di awal-awal. Saya selalu melihat di balik tantangan yang berat selalu ada peluang yang besar juga. Selalu ada peluang. Iya, jadi kalau dibilang berat lebih karena kita belum pernah di masa ini. Iya, ini kita baru pertama kali menghadapi begitu kan. Saya pikir tidak ada seorang pun yang sudah ready begitu. Saya pikir semua orang pasti kaget. Pertama kali begini, pertama pasti kayak orang gamang begitu kan, bingung bagaimana. Tapi di balik itu saya lihat akhirnya potensi penjualan kita kalau tadinya kita di activity offline kita terbatas pada satu area. Sekarang dengan activity online kita bisa jangkau jauh lebih lebar. Jadi ada banyak benefit yang saya pikir dihadirkan dengan ada kesulitan ini. Karena kalau kita lihat kesulitannya aja pasti orang bilang aduh berat, aduh susah, ini nggak bisa begini, nggak bisa begitu kan begitu. Apalagi biasanya salesman touch langsung tadi saya sampaikan kan. Biasa kita komunikasi langsung one on one. Sekarang banyak orang mulai bukan menjaga jarak, artinya mulai mengurangi yang namanya pertemuan intensitas itu. Akhirnya ya device itu jadi sarana penghubung yang menurut saya efektif, termasuk strategi dalam follow up customer juga berubah. Tadinya ketika dia pendekatan, ketika dia mau persuasi customer dengan caranya offline, sekarang cara itu nggak bisa digunakan, harus dirombak 100% untuk diadaptasi dengan cara-cara online, begitu sih. Adaptasi dan inovasi gitu kan. Betul. Ibu Imelda, terkait ini kan 2020 lalu ini tahun paling menantang. Benar. Untuk sektor otomotif. Kira-kira untuk tahun ini kondisinya seperti apa, Bu? Apakah penjualan masih terasa berat atau bagaimana? Jadi berhubung kami di Hyundai ini kan sebenarnya 2021 baru jalannya ya. Jadi benar-benar pada saat kita terjun, kita grand opening itu udah masa pandemik Pak, udah masa pandemik. Jadi kita yang memang harus buat beberapa kita harus siap menghadapi. Gimana cara menghadapinya ya memang seperti yang dari pihak Daihatsu dan Toyota ngomong tadi Pak, jadi memang kita harus lakukan berbagai cara dan sekarang tuh kita lebih menuju ke era digitalisasi. Ya. Jadi mau nggak mau Pak, apa-apa yang
tadinya itu kita ya betul seperti yang dikatakan, kita banyak event-event offline, spot-spot pameran misalnya Pak ya, spot-spot pameran. Nah sekarang mau tidak mau karena kemarin kondisi pandemik, PPKM level 4, bahkan mall sempat tutup kan Pak ya, mall sempat tutup, jadi akhirnya lah kita harus gimana, jadi memang kita harus inovasi Pak, kita harus melakukan inovasi ya, dengan mau tidak mau sudah seperti ini kondisinya, kita dituntut memang harus ngikut Pak, kalau enggak kita bakal tertinggal. Nah dengan seperti ini ya cukup tantangan yang cukup besar buat kami semua di otomotif Pak ya, cukup besar karena ya harus betul-betul berubah yang tadinya offline ke online segala macam. Nah tapi ya alhamdulillahnya memang makin kesininya ya sudah banyak, jadi ya sudah terbiasa. Jadi akhirnya terbiasa bahwa ya dengan kondisi seperti ini, awalnya kita masih penyesuaian, akhirnya terbiasa Pak ya, terbiasa. Dan ternyata memang akhirnya kita menyadari Pak, bahwa digitalisasi itu penting. Maksudnya kondisi yang kemarin kita tidak berpikir berpusat untuk menarik penjualan, meningkatkan penjualan dengan cara seperti itu, akhirnya mau tidak mau kita mengikut Pak. Seperti kan, itu. Hyundai berekspansi di masa pandemi. Cukup berani juga Bu ya. Iya betul Pak. Kita sih optimis Pak. Iya harus berani. Kita harus berani optimis ya. Ternyata makin kesininya ya penjualan juga akhirnya makin meningkat Pak. Betul. Ya baik. Itu tadi kondisi sektor otomotif memang cukup banyak tantangan. Intinya adalah inovasi dan adaptasi. Tahun ini ada kebijakan stimulus pajak Pak, sudah sampai Desember ya. Itu seberapa besar efeknya Pak untuk penjualan otomotif? Jadi kalau ditanyakan seberapa besar efeknya untuk penjualan, begini, kita harus lihat dulu. Dari awal stimulus itu diketok palu memang untuk menggairahkan sektor otomotif. Seperti kita tahu, sebenarnya otomotif itu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 1% Pak. 1%. Jadi kalau misalnya Indonesia growth 6%, 1% dari otomotif. Itu impact-nya cukup besar. Jadi makanya pemerintah memberikan stimulus itu. Nah sayangnya lagi ketika stimulus itu diberikan itu sangat bagus, kita merespon sangat positif. Jadi permintaan otomatis naik, saya yakin di Toyota, di Hyundai pasti juga permintaan otomatis langsung naik. Tapi sayangnya kenaikan permintaan itu tidak bisa diimbangi dengan sisi yang lain, produksi. Karena di saat yang bersamaan stimulusnya naik, produksinya tidak bisa naik karena PPKM. Iya, benar. Jadi ini kayak kita kayak naik mobil, saya mau gaspol nih, tapi handrem lupa saya turunkan. Iya, benar. Jadi saya maju, tapi ya efeknya itu tadi saya bilang. Nggak balance jadi. Betul. Jadi kalau dibilang naik, saya pikir Toyota sama Hyundai pasti senada dengan kita, permintaan lumayan naiknya bisa 30-50% itu di range itu. Produk tertentu ya, karena tidak semua produk dapat kan begitu. Jadi kalau di average kita mungkin total produk mungkin sekitar 30%. Itu naik permintaan. Tapi pertanyaan apakah yang permintaan itu bisa terkonversi jadi police registration? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Begitu sih. Apakah sudah menuju titik normal Pak dari keadaan sebelum pandemi? Dalam keadaan sekarang Pak setelah ada stimulus? Jadi gini, memang sampai dengan Agustus terakhir kali stimulus itu diberikan, itu sebenarnya memang masih kondisinya masih 50-50. Artinya kita market terakhir itu kalau ngomong Sulawesi Selatan, November-Desember sudah bergerak angka 2.800 dari angka 1000-an waktu itu, bahkan terendahnya di bawah 1000. Bulan Mei tahun lalu saya mencatat 992 itu yang terdaftar mobil satu bulan di Sulawesi Selatan. Di November-Desember sudah cepat sekali recovery-nya balik ke 2.800. Nah, sayangnya ketika stimulus ini diberikan, bahkan ada momentum namanya Hari Raya Idul Fitri di situ, itu saya lihat masih berkutat di bawah angka 2.800, belum bisa menembus angka psikologis ini. Jadi kita masih balik di angka 2.600, 2.700 begitu, bolak-balik, sampai kemarin ketika Agustus selesai, program habis baru diperpanjang. Dan bersamaan program diperpanjang, level PPKM turun. Jadi kalau kita lihat di September itu kelihatan sekali impact-nya. Kita dari market biasa main 2.800-an, sekarang naik ke jadi 3.300. Jadi kalau ngomong September saja, itu kita sudah hampir kembali ke masa normal, hampir ya. Artinya sudah ada harapan ke arah sana. Kurang lebih sama. Artinya ada potensi, itu pun masih di beberapa brand masih mengalami banyak kekurangan supply karena memang betul. Karena tadi kondisi PPKM dibuka, ada langsung pabrik langsung 100% berfungsi toh, langsung dia naiknya perlahan. Nah itu mungkin akan ada carry over ke bulan ini. Jadi saya pikir ada hal yang baik, saya pikir dengan kondisi kita level PPKM menurun, kesehatan kita semua baik,
penambahan jumlah penderita COVID juga setiap hari kita terus Reduksi ditekan, terus, baik sekali kan begitu. Jadi itu ada kesempatan buat kami 3 bulan terakhir nih kayaknya bisa jadi recovery untuk betul Pak. growth gitu. Iya. Mudah-mudahan kita tutup tahun bagus, Pak. Ya, harapannya begitu. Amin. Amin, amin, amin. Masih ada waktu 2 bulan Pak Iya, ya, 2 bulan. Betul. mengembalikan pasar yang hilang. Iya. Ya, ini ke Kalak Toyota terkait ini kan pemerintah kan sudah memberikan stimulus yang cukup banyak begitu Pak. Tapi ternyata Kalak Toyota ini menambah stimulus kembali untuk memperbaiki menggenjot pasar Pak. Banyak duitnya Pak. Iya. Iya, ya. Mulai dari yang surat ringan, terus muka. Itu apa enggak rugi Pak? Itu semuanya semua Pak. Iya. Cuman kadang ada yang viral, ada yang nggak viral. Gitu aja. 3 sahabat saya. Iya kan. Iya, kadang ada emang gerilya, ada emang transparan perangnya Pak. Kayak gitu. Jadi memang itu kembali ke strategi sebenarnya. Jadi memang ya benar tadi yang disampaikan oleh rekan kita dari Astra, memang stimulus tadi kembali ke tujuannya. Ya, memang kan tujuan pemerintah mengeluarkan subsidi PPNBM itu adalah stimulus di sektor otomotif. Baik itu dari hulu ke hilir ya, berarti dari pabrik, supplier, value chain dan sebagainya. Ya, karena memang sangat COVID ini benar-benar berdampak. Tapi kembali lagi, ya mungkin inline sama pertanyaan pertama tadi, tantangannya bagaimana? Memang tantangan pertama demand naik. Ya, demand naik itu kita market saya bilang katakan adalah kita udah sedikit di atas kalau bicara total kita wilayah 4 provinsi ya. Itu sudah dia relatif sama dengan 2019. Tapi tadi ternyata produksi nggak secepat itu. Karena jadi satu mobil itu kan ada bannya, ada pintunya, itu masing-masing negara beda. Dan itu masing-masing value chain tadi, value chain itu terintegrasi dan memang nggak serentak sama kebijakan COVID terkait dengan penanganan COVID. Dan itu memang berdampak terhadap supply-nya. Tapi dari segi permintaan luar biasa naiknya. Sangat-sangat tinggi sekali ya. Kita aja misalnya saya, dan memang kebijakan saya harus akui ya, kalau Toyota harus akui memang PPNBM yang diberikan oleh pemerintah, ya ini kan sudah masuk kesempatan ketiga saya katakan ya, awalnya sampai Juni, diperpanjang lagi, kemudian diperpanjang lagi dan sebagainya. Itu alhamdulillah kami memang di Toyota kontribusi mungkin paling besar ya, paling besar secara model karena kita sampai 70-75% volume maker kita itu dari model-model PPNBM ya, karena memang secara line up kita kan 1.500 sampai dengan 2.500 itu secara line up cukup komplit. Jadi memang kita rasa benar kontribusinya terhadap penjualan Toyota. Jadi memang benar-benar alhamdulillah kita cukup terbantu ya, terlepas memang dari kondisi makro wilayah kita ini yang sangat unik ya. Sulawesi, Makassar ini kan ya kalau kita lihat per Q2 kemarin growth-nya itu sudah 7,66% dan lebih tinggi dibanding nasional. Nasional cuma 7,06 ya. Sulawesi itu sekitar kurang lebih 8,5. Ya 8,5 lebih tinggi. Dan memang artinya apa? Sektor produktif kita misalnya pertanian, perkebunan ya, industri tambang dan sebagainya itu naik semua. Dan itu memang ya bisa katakan Sulawesi Selatan ini mungkin banyak orang kaya ya saya bisa katakan. Karena memang stabilnya adalah kita di segmen harga di atas 300-an itu selama pandemi dari tahun lalu itu volume jualan nggak goyang. Iya. Ya memang yang berpengaruh itu di bawah 300. Iya, di bawah 300. Ya. Itu bisa dilihat Pak dari misalnya dalam satu kawasan perumahan. Betul. Ternyata dari 200 rumah misalnya ternyata ada mobil sekitar 800-an mobil. Itu menunjukkan bahwa otomotif pasar Sulsel cukup besar begitu Pak ya. Iya, kira-kira tadi kalau Pak Saudin menjelaskan terkait dampak PPNBM cukup bagus, tapi dari segi produksi mengalami penurunan Pak. Apakah di Toyota juga seperti itu? Ya sama Pak. Kondisinya kita hampir semua merek sama sih saya pikir ya. Karena memang kan kalau bicara part itu kan memang masih banyak supplier dari luar dan sebagainya. Walaupun rakitannya di Indonesia. Mungkin ya 70-80% mungkin ada di Indonesia, teman ya itu tadi supplier yang besar itu masih banyak dari luar. Ya tapi memang artinya dari baik itu dari ATPM ataupun dari dealer, memang komitmen mereka juga untuk mengejar itu terus berlanjut. Makanya kan kita masih punya waktu 2,5 bulan lah saya bisa katakan. Dan itu mungkin saya pikir ATPM baik itu kami, Daihatsu juga, Hyundai mungkin akan terus mencoba harus memaksimalkan. Kita harus nggak bisa mengecewakan customer yang udah inden. Ya, inden tadi. Inden sangat tinggi sekali. Tapi mau nggak mau kita harus jawab itu.
Ya. Dan saat ini berapa lama, Pak? Kita kalau so far sih di kita untuk tergantung type-nya ya, Iya. tergantung modelnya memang. Tapi kalau model-model CBU, ya CBU itu misalnya ya kalau kita mungkin double cabin dan sebagainya, Alphard ya kita mungkin sampai 2 bulan. Ya. 2 bulan? Iya. Cukup Tapi lama, kalau Pak, misalnya full maker kita sih far ready sih, saya pikir hampir semua Iya. ready. Ya. Iya. Tapi unit CBU yang agak inden memang, karena memang kebanyakan dari luar kan ya. Iya betul. Kalau dilihat dari pasar Sulsel, Pak, yang paling potensial itu di wilayah mana, Pak? Mungkin ada gambaran di lokasi ini. Bapak. Nanti kita dibalik. Iya. Iya. Kita sendiri dulu. Iya. Tapi memang market kita paling besar Makassar. Iya. Kalau Sulawesi Makassar, Selatan, Pak, ya. Makassar. Tetap Sulawesi. Sulawesi Selatan Makassar mungkin kita bisa 40% ya. Ya dari total Sulsel ya, tapi kalau nggak pernah Sulsel kami kan di kala itu 4 provinsi ya, Sulteng, Sulbar, Sultra, Sulsel itu kita mungkin Sulsel itu bisa 50 sampai 60%. Iya. Jadi memang volume maker memang kontributor market paling besar otomotif di sini. Iya. Kalau dari Daihatsu sama ya, Kalau posisi market sama, Pak. market Iya. yang terbesar Betul, masih 42% di Makassar kita. masih Makassar. Betul. Makassar ini kita cabut-cabut Pak, kita bagi-bagi. Bagi-bagi. Iya. Atau baik. Kuenya yang paling besar. Terbaik. Ya, karena Hyundai masih baru di Iya. Sulsel, saya tidak akan menanyakan di mana potensi pasar terbesarnya. Iya, Iya, iya. tapi saya akan menanyakan terkait apa yang membuat Hyundai yakin bahwa pasar Sulsel itu cukup besar, Pak, cukup potensial untuk otomotif. Nah, kira-kira apakah ada senjata pamungkas nih, Bu, untuk Senjata pamungkas. mengobok-obok mengobok-obok pasar Toyota dan Daihatsu? Iya. Intinya sih Hyundai kami Iya. yakin, kami optimis karena memang untuk di Sulawesi sendiri seperti yang dari rekan Daihatsu dan Toyota bilang, ya memang untuk Sulawesi sendiri kan pasarnya cukup besar, Pak ya, pasarnya Iya. cukup besar. Jadi dari ATPM, dari Hyundai Goa sendiri tuh optimis kalau memang untuk di Sulawesi khususnya Makassar kita bisa ambil market, tapi memang sebenarnya untuk marketnya kita nggak bisa ganggu Toyota sama Daihatsu, Pak. Iya. Soalnya segmennya beda. Masing-masing ada. Kali ini ke Ibu Imelda lagi. Iya. Betul. Iya. Iya. Ya, ini kan saat ini mulai menjadi pelopor ya, pemasaran kendaraan listrik begitu. Kira-kira khusus di Sulsel ini apa strateginya, Bu, untuk meyakinkan, karena selama ini kita kan terbiasa untuk jenis kendaraan BBM, untuk meyakinkan masyarakat untuk beralih ke mobil listrik itu seperti apa strateginya? Nah, sebenarnya kalau tadi Ya. ditanya tantangan, kita tantangannya di sini, Pak. Kita Ya. tantangannya di sini. Gimana customer yang mindsetnya udah enak pakai mobil yang BBM terus tiba-tiba ke elektrik, ya tantangannya kami di sini. Jadi memang kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk memperkenalkan, ya kita membangun brand image kembali dulu untuk Hyundai sendiri. Ya. Nah, untuk mobil elektrik Hyundai sendiri sebenarnya customer atau masyarakat Sulawesi itu sebenarnya sudah mulai menerima, karena memang perbandingan dengan mobil BBM, Pak, itu 1:5. Jadi untuk hematnya lebih irit memang, Pak. Jadi yang cuman memang banyak customer yang masih belum tahu. Ya. Jadi kami memang harus lebih ekstra penetrasi segala macam kegiatan-kegiatan untuk, ya kita sih lebih banyak melakukan kegiatan untuk memperkenalkan produknya kami. Di kondisi pandemi ini alhamdulillahnya makin ke sini bukan cuma online, offline udah bisa, Pak. Jadi udah mungkin penonton teman-teman sekalian bisa lihat bahwa kami itu ada di mana-mana. Jadi Hyundai itu ada di mana-mana. Bener. Jadi kita di Mall Trans, Mall Mari, kafe-kafe yang memang lagi ngehits di Makassar. Jadi memang kami mau membangun masyarakat untuk Hyundai mobil elektrik kayak seperti itu. Nah, selain itu kita juga untuk sekarang kan customer juga pasti infrastrukturnya nih, Pak, wah kalau saya pakai mobil listrik casnya di mana? Ya, betul. Nah itu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi untuk sekarang ya dari kami Hyundai sudah menyediakan charger. Jadi station charger itu udah banyak, Pak. Ya untuk di Makassar sendiri, di Sulawesi sendiri, di Makassar itu kan sudah ada di PLN Mato Angin. Di Mall Nipa kami juga. Jadi plusnya kami di Mall Nipa itu customer yang mau charger
free parkir, jadi ada banyak kemudahan yang kami berikan, dan ya satu juga ada di Petarani. Jadi ya paling utama sih kami lebih banyak memberikan benefit apa sih yang didapatkan dengan menggunakan mobil elektrik ini, seperti itu ya. Apa ada kerjasama Bu dengan pemerintah PLN misalnya? Iya. Untuk infrastrukturnya? Benar. Jadi untuk infrastruktur sendiri sebenarnya kan Hyundai, bukan cuma Hyundai sih yang mobil elektrik. Di Makassar sudah ada Tesla juga loh Pak. Jadi dari PLN sendiri menyupport kami, selain SPKLU yang di PLN Ratulangi. Betul. Nah, akan dibangun di beberapa mal-mal Pak untuk SPKLU. SPKLU itu untuk pengisian charger, stasiun charger, dan itu pengisiannya cukup cepat, kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit. Jadi 45 menit. Ya, kita sih selain dari APPM, dari Hyundai Goa sendiri, dan kita juga disupport dari PLN, termasuk sebenarnya dari pemerintah, karena kami sih PPNBM nggak berlaku untuk mobil-mobil yang lain Pak. Iya. Tapi PPNBM nggak berlaku Pak, tapi alhamdulillahnya PPNBM 0% khusus mobil elektrik. Jadi memang banyak benefit kelebihan yang bisa didapatkan, tapi untuk mobil elektrik ini seperti itu Pak. Untuk emisi ya. Ada masanya. Ada masanya, betul semua ada masanya. Karena nanti mulai bulan ini kan kita semua kena pajak karbon itu emisi. Tapi jadi Ibu nggak dapat. Ibu free. Gantian kita yang tambahan nih. Kita karbon kena, ini udah dekat nih hari. Hari aja nih. Itu Januari Pak ya? Itu hari regulasinya bentar lagi nih udah pasti ada kebijakan yang pajak berbeda. karbon untuk kendaraan BBM ya. Yes. Betul. Tapi untuk Ibu Imelda nanti akan Free. untuk Akan terus pajak. free. Jadi kami selalu mengambil peluang yang ada. Ya, saya ke Pak Sulyadin terkait ini kan untuk menggait konsumen atau utamanya di kalangan milenial atau dari keluarga muda Pak yang baru mau memiliki mobil untuk pertama. Kira-kira untuk strateginya untuk menggait itu Pak, program apa saja yang bisa menjadi daya tarik dari kala Toyota? Saya nih pertanyaannya, saya harus mulai jualan nih kalau begitu. Ya karena ditanya program dan sebagainya ya. Tapi saya pikir ya baik itu mungkin dari Hyundai tadi, ada rekan Daihatsu setuju ya. Jadi sekarang memang banyak produk-produk entah itu minor change atau major change ya. Tentunya kan itu dikeluarkan adalah untuk menjawab tantangan ya. Apalagi sekarang kan bicara milenial dan sebagainya. Ya, kita ya akhir-akhir ini banyak perubahan refresh produk. Misalnya kita ada ada sekarang ada GR itu adalah milenial. Ya, anak muda mungkin di Daihatsu ada Rocky ya kemarin, itu juga milenial ya. Jadi memang segmen-segmen itu kita keluarkan tujuannya adalah untuk menjawab tantangan kondisi sekarang ya. Profil customer yang ada sekarang ya, itu kita hadirkan untuk itu. Tentunya terlepas tadi bicara ada DP rendah, kemudian angsuran rendah, atau mungkin paket kredit sampai berapa tahun dan sebagainya, itu cuma stimulus tambahan aja ya. Tapi memang segmen-segmen itu memang kita sudah disiapkan, baik itu mungkin dari Daihatsu atau Toyota ya. Kami mungkin satu atap kurang lebih sebesar adik kakak tadi ya. Memang segmen itu kita udah lihat ya. Milenial itu memang target kita yang paling besar sekarang adalah milenial, adalah segmen yang paling produktif sekali. Makanya sekarang mungkin banyak yang muncul ada value for money, kemudian stylish untuk menjawab anak muda. Ya modelnya oke, tapi mungkin nggak terlalu besar. Ya, mungkin sekarang semi jeep dan sebagainya. Jadi banyak hal yang berubah. Dan memang kalau kita lihat mungkin juga Toyota kurang lebih hampir 2 tahun ini cycle perubahan modelnya itu cukup masif juga, dan benar-benar refresh produk itu benar-benar ada perubahan yang banyak. Tentunya mungkin tujuannya adalah itu tadi menjawab kebutuhan, mungkin salah satunya adalah milenial yang memang notabene kritis terhadap model ya, itu mungkin iya stylish. Baik, sektor otomotif memang sangat seksi untuk selalu diperbincangkan, walaupun pemain di sektor ini cukup banyak, tetapi pasarnya juga sangat potensial karena belum maksimal untuk digarap. Ya, demikian perjumpaan kita hari ini dalam program Economic Talk. Sampai jumpa di edisi berikutnya.